firman kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita, sungguh memelihara, menolong kita. Angkat sebuah pujian, Tuhan selalu menolong. Berubah
Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan, untuk sore hari ini kami bersama-sama bersekutu di dalam kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya kami mempunyai hati yang ingin selalu berjumpa dengan Tuhan. Tolong Tuhan ibadah kami pada sore hari ini, supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan, supaya kami boleh fokus apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami melalui firman yang akan disampaikan nanti. Kiranya Tuhan tolong kami supaya ibu-ibu semua boleh bersuka cita bersama-sama di dalam persekutuan kami pada sore hari ini. Engkau yang akan pimpin Tuhan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi kasih Tuhan itu terus turun temurun sampai selama-lamanya. Mari ibu-ibu, kita terus mengasihi Dia dengan kita mengangkat satu buah pujian karena kasihnya kepada kita. Kita nyanyikan, ku nyanyikan kasih setia.
terkasih di dalam Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua, dimanapun saat ini ibu-ibu berada. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang hidup, Allah memelihara kehidupan setiap kami, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan. Terlebih kami mau belajar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar, kami rindu mengerti, kami rindu mengetahui, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hari ini kami membuka hati kami Tuhan, pikiran kami siap sedia. Tuhan ajar, Tuhan bentuk, Tuhan didik, Tuhan tegur melalui firman-Mu, Tuhan kuatkan melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap melakukannya di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sebagai dasar firman Tuhan kita buka dari Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, ibu-ibu boleh menyimak Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya, pada Bapa tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Berbahagialah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, kemudian tekun merenungkannya, terlebih yang taat melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu-ibu yang terkasih, tema perenungan hari ini adalah Hore, saya lulus. Ya, saudara dalam Tuhan, ibu-ibu terkasih, ketika kita mendengar kata pencobaan atau ujian, pada umumnya kita akan langsung teringat dengan penderitaan, kesulitan hidup, sakit, penyakit, kuasa iblis, kuasa jahat, dan ingat Tuhan. Saudaraku, secara ringkas kata pencobaan dan ujian yang datang dalam kehidupan kita itu punya pemahaman yang berbeda. Ujian itu berasal dari Allah. Ujian itu apa? Ujian menolong setiap kita untuk mengetahui kesehatan kerohanian kita. Kerohanian kita itu seperti apa? Iman kita seperti apa? Contohnya ketika Allah itu menguji Abraham. Ia melihat iman Abraham itu seperti apa. Dalam peristiwa Bapak Abraham itu diminta untuk apa? Mengorbankan anak sulungnya. Ya, dia percaya kepada Tuhan atau tidak, berserah kepada Tuhan atau tidak. Ujian daripada Tuhan. Lalu ketika Allah menguji Hizkia untuk apa? Menyingkapkan kesombongan hatinya. Ada ujian datang dari Allah, dari Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, ujian Allah itu diizinkan dia hadir dalam kehidupan kita, bertujuan apa? Agar orang percaya setiap kita itu menyadari bahwa kita itu punya kelemahan. Sebagai manusia kita tidak kuat dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Allah lah yang memberikan karunia, kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Selanjutnya, ujian itu menolong setiap kita manusia, orang percaya untuk apa? Mengenal Tuhan. Ya, bahwa hanya Tuhan sendirilah yang mampu menolong kita, mampu menguatkan kita, mampu memberi kekuatan kepada kita menghadapi segala macam hal yang hadir dalam kehidupan kita, bahkan menghadapi hal-hal yang mampu membuat kita goyah, mampu membuat kita jatuh dalam dosa. Ada Tuhan bersama dengan kita.
Sedangkan pencobaan bisa berasal dari hawa nafsu kita sendiri yang membuat kita berdosa kepada Allah. Kemudian pencobaan dari mana? Dari kuasa jahat, dari setan, dari iblis yang bertujuan apa? Melemahkan iman kita kepada Tuhan, membuat kita menjauh dari Tuhan. Saudara, pencobaan itu membuat kita memihak kepada kuasa jahat, memihak kepada iblis, ya turuti maunya dia, memberontak kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Intinya membuat kita jatuh dalam dosa. Saudara, mari kita perhatikan satu demi satu. Pencobaan dari diri sendiri maksudnya bagaimana? Perhatikan Yakobus 1 ayat 13-15 tadi. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Nah, lihat. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai, dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, ada seorang ibu bernama Wanda, Ibu Wanda Johnson. Dia seorang ibu tunggal, dia punya anak 5. Seorang ibu tunggal, dia punya anak 5, dia sedang menuju ke pegadaian. Dia membawa televisi miliknya, dia mau gadaikan supaya dia mendapatkan uang pinjaman, ya sekitar pada waktu itu, pada kisah itu terjadi sekitar $60. TV miliknya, televisi miliknya mau digadaikan, ingin dapat duit. Saudara, kemudian terjadi sesuatu hal yang aneh. Sebuah truk berlapis baja penuh dengan kantong uang, membawa kantong uang, berjalan melintasinya. Kemudian pintu samping truk itu terbuka. Pintu samping truk itu terbuka dan kemudian gedebluk, jatuhlah sekantong uang ke jalan. Ibu Wanda berhenti. Wah, ada kantong, ada mobil bawa uang, kantongnya jatuh gedebluk dan ada kantong di situ, ada uangnya. Saudara, Ibu Wanda berhenti dari jalannya, kemudian dia pungut. Dia memungut kantong uang itu dan dia buka, dia hitung di dalam kantong itu, ternyata wow, luar biasa banyak sekali. Dicatat pada waktu itu $160.000. Banyak sekali, silakan dikurskan sendiri dengan uang sekarang itu berapa. Saudara, ketika dia melihat itu ada pertentangan batin di dalam hatinya, di dalam dirinya, berkecamuk di dalam jiwanya. Dia pikir, wow, ini berkat Tuhan, iya berkat Tuhan, jawaban dari doaku. Aku bisa menggunakan uang ini untuk melunasi semua tagihanku, memenuhi semua kebutuhan anak-anakku. Ada dalam pikiran dia, wah ini berkat dari Tuhan. Tapi kemudian ada dalam hatinya, muncul lagi dalam pikirannya, no, itu bukan uangmu, itu bukan uang milikmu. Ya saudara, Yakobus 1:14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara kasih dalam Tuhan, ibu-ibu terkasih, Ibu Wanda ini pingin punya uang banyak, pingin punya uang yang banyak sekali. Dan di depan matanya ada itu uang, ada uang yang banyak, lebih daripada yang dia butuhkan. Tapi catatannya, huruf besarnya, tapi bukan uang dia, bukan punya dia. Saudara, ada pertentangan di dalam dirinya. Ambil, enggak, ambil, enggak, ambil, enggak. Ya saudara, setelah sekitar 4 jam bergumul hebat, dia katakan, dicatat, dia bergumul hebat, ambil enggak, ambil enggak, ambil enggak, selama 4 jam. Dengan keyakinan, kemudian Ibu Wanda menelepon polisi dan mengembalikan uang itu. Saudara, kesadarannya muncul, kesadaran untuk melakukan hal yang benar. Ini ada godaan ini, ada godaan ini. Saudara, seandainya uang itu dipegang lebih lama lagi, kira-kira akhir apa yang akan terjadi? Apakah dia akan mengembalikannya? Saudara, mungkin akhir yang berbeda akan terjadi. Mungkin dia tidak akan mengembalikannya. Itu godaan dia. Itu pencobaan yang datang kepada dia. Ada titik lemah dia di situ. Aku butuh uang, nah ini uang ada, tetapi bukan uang dia. Saudara, karena itu hati-hati dengan kelemahan setiap kita. Waspada, supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan dan kemudian kita berbuat dosa. Kalau dia ambil, itu bukan uang dia. Ya saudara kasih dalam Tuhan, pencobaan datang, berserulah kepada Tuhan yang mempunyai hidup kita. Berserulah, minta tolong kepada Dia. Firman Tuhan berkata, Allah tidak akan membiarkan kamu
Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita tidak akan pernah dicobai melampaui kekuatan kita. Ia akan memberikan kepadamu, kepada setiap kita apa? Jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya saudara, ingat iblis itu pernah mencobai Adam dan Hawa. Juga pernah mencobai Tuhan Yesus dalam 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Butuh apa daging kita? Butuh apa yang ingin kita lihat? Keangkuhan hidup seperti apa? Saudara kasih di dalam Tuhan, Adam dan Hawa kalah, jatuh di dalam pencobaan itu, menghadapi bujukan waktu. Tetapi Tuhan Yesus tidak jatuh di dalam pencobaan itu. Poin yang kedua, ibu yang kasih dalam Tuhan masih ingat dengan kisah Ayub? Ya, satu contoh yang luar biasa. Bukan Tuhan yang mendatangkan penderitaan itu kepada Ayub, melainkan rencana si iblis. Mari perhatikan Ayub 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, ayat yang ke-8. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan ngomong kepada iblis yang datang. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tidak ada yang seperti Ayub. Yang demikian saleh, Tuhan katakan, saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Saudara, lihatlah Allah itu memuji kualitas hidup Ayub. Allah memuji dia, tiada seorang pun di bumi, nggak ada yang seperti dia, yang salah, yang jujur dan takut akan Allah, menjauhi segala kejahatan. Nggak ada kecuali si Ayub. Saudaraku, poin bagus yang dimiliki Ayub itu membuat iblis nggak senang, membuat iblis tidak senang, karena itu dia punya niat jahat terhadap Ayub. Iblis, kuasa jahat, selalu menebarkan hal-hal yang buruk, kebencian, keputusasaan, meragukan Allah, iri hati, dan lain sebagainya. Perhatikan ayat 9 sampai dengan 11. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Tuhan berkati. Iblis ngomong, ya, Tuhan kau yang memberkati. Dan apa yang dimiliki Ayub makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu, iblis ngomong kepada Tuhan, ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya saudara dikasih dalam Tuhan, ibu-ibu terkasih, ketika Allah memuji-muji Ayub, meninggikan Ayub, sebaliknya iblis berusaha untuk apa? Menjatuhkan, berusaha untuk merendahkan. Perhatikan ayat 10. Iblis tahu apa yang Allah kerjakan bagi Ayub. Ya, engkau, Tuhan, engkaulah yang membuat pagar sekeliling dia, sekeliling Ayub dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, Tuhan, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya saudara kasih di dalam Tuhan, iblis itu tahu apa yang Allah kerjakan bagi setiap kita orang percaya. Apa yang Allah kerjakan bagi Ayub. Allah itu melakukan apa? Allah memelihara dia, Allah memberkati dia, Allah melindungi dia, Allah membentengi dia yang setia, yang hidupnya lurus kepada Tuhan. Allah melakukan itu kepada Ayub, demikian juga Allah melakukan kepada setiap kita. Saudara, makanya si iblis itu pingin umat Allah yang setia itu berbalik dan kemudian memberontak kepada Allah. Kalau itu terjadi, wow, iblis merasa sangat-sangat senang sekali. Perhatikan ayat 11. Iblis menebarkan rencana jahatnya, tetapi ulurkanlah tanganmu. Dia ngomong, ulurkanlah tanganmu Tuhan, dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis mengatakan demikian. Ini semua adalah karyamu, kalau engkau ambil pasti dia akan mengutuki engkau. Saudara kasih di dalam Tuhan, iblis bilang, kalau semua pemberianmu itu hancur, pasti mereka akan mengutuki engkau. Mereka akan tidak taat lagi kepadamu, tidak setia lagi kepadamu. Saudara kasih di dalam Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan Allah di ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Allah kepada iblis bukan dengan niat motivasi menjatuhkan Ayub, karena penderitaan, kesulitan itu datang atas izin Allah. Allah mengizinkan
penderitaan itu, kesulitan itu datang. Untuk apa? Menguji Ayub. Menguji Ayub, memurnikan kualitas kerohanian Ayub, bukan untuk menjatuhkan Ayub. Nah, hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh iblis, oleh kuasa jahat. Saudara kasih di dalam Tuhan, seringkali ujian itu disertai dengan pencobaan. Ada pencobaan, ada ujian di dalamnya. Jadi tidaklah aneh kalau tiba-tiba banyak orang berpikir salah, mengira bahwa Allah mencobai aku jatuh di dalam pencobaan, Allah mendatangkan pencobaan kepadaku. Padahal Allah tidak pernah mencobai siapapun. Itu murni inisiatif dari si jahat. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan, apabila seorang dicobai janganlah, perhatikan ini, apabila seorang dicobai ada kesulitan, ada penderitaan kehidupan, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. No, jangan pernah katakan demikian. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu mengizinkan kesulitan datang karena Allah tahu kualitas kehidupan setiap kita, kualitas kerohanian setiap kita, kualitas iman kita seperti apa. Perhatikan sekali lagi apa yang dikatakan Allah tentang Ayub. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, ya. Yang demikian saleh, ya. Yang demikian jujur, ya. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya saudara, Allah tuh kenal. Allah kenal Ayub, demikian juga Allah mengenal setiap kita. Dia tidak akan mengizinkan pencobaan, kesulitan itu datang melebihi kemampuan kita. Ada satu bagian firman Tuhan yang tentunya kita hafal, kita pernah baca. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Garis bawah ini. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan lebih, dikatakan. Pada waktu kamu dicobai, apa yang terjadi? Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar. Supaya apa? Kamu dapat menanggungnya. Ya, Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Saudara kasih dalam Tuhan, luar biasa firman Tuhan di atas. Ternyata pencobaan yang kita alami itu dikatakan biasa. Ya, biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Walaupun sejujurnya saudara, ketika permasalahan, beban kehidupan, pencobaan itu datang, kesulitan itu datang, kalau menurut ukuran kita, waduh, sudah sangat-sangat berat, gak kuat Tuhan. Ya saudara, menakutkan, membuat hidup kita tidak nyaman. Misalnya sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh, kemudian kehilangan harta kekayaan, bangkrut dan lain sebagainya. Kemudian kita mengatakan apa? Waduh, sudah nggak kuat. Kemudian iblis menyerang pikiran kita dan berkata, nah lo kan, lu sudah setia, tapi kamu lihat, sulitkan hidupmu, menggoyahkan percaya kita kepada Tuhan. Berkata, lo Allah tidak mengasihimu kan? Kamu alami kesulitan kan? Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti itu, ingat firman Tuhan itu. Percaya, pegang teguh janji Tuhan bahwa apa? Saat pencobaan datang, saat ujian datang, Tuhan bilang tidak melebihi kekuatanmu, tidak bakalan dikasih beban melebihi kemampuan kita. Ya, tetapi yang pasti andalkan Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan bisa. Mohon bantuan, mohon pertolongan dari Tuhan. Pasti kita akan kuat menghadapinya. Tuhan siapkan jalan keluar, itu kata firman Tuhan. Kita tidak akan seorang diri menanggungnya. Ya, firman Tuhan katakan Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam diriku sendiri. No. Segala perkara, segala kesulitan, segala tantangan, segala ancaman, beban berat kehidupan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Bukan kuat kita kalau kita mampu, tetapi karena Tuhanlah yang memampukan kita. Dan bersama Tuhan, Roma 8:37 berkata demikian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menopang kita, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kita.
Saudara, bersama dengan Tuhan, sekali lagi kita mampu menghadapi segala pencobaan, ujian kita, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Sebagaimana kata Yakobus 1:12 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia dikatakan demikian. Yang tahan, yang kuat. Berbahagia yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa? Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Dikatakan itu janji Tuhan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tahan uji, bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, jangan dengan kekuatan sendiri. Karena ada Tuhan maka kita akan muncul sebagai pemenang. Ya saudara, di akhir pencobaan, di akhir ujian kita akan mampu berseru, "Hore, aku lulus bersama dengan Tuhan." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ada begitu banyak tantangan kehidupan kami. Segala macam persoalan, segala macam beban berat kehidupan kami. Masing-masing ibu-ibu memiliki hal yang berbeda. Ada pencobaan, ada ujian datang. Tapi kami berharap, kami belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Kami berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang beri kekuatan pada kami. Dan kami bersama dengan Tuhan akan muncul sebagai pemenang. Ajarkan kami Tuhan melakukan firman-Mu ini di dalam keseharian kami. Ingatkan kami selalu dan mempraktikkan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur dan juga permohonan kami. Amin. Ibu-ibu semuanya, pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Ujian yang Tuhan berikan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Janganlah kita khawatir. Perhatikanlah bunga balakumdi, ladang, Tuhan hiasi. Burung di udara, Tuhan pelihara beri makan. Apalagi kita anak-anaknya yang percaya. Pasti
bersyukur ya Tuhan untuk setiap waktu yang boleh kami jalani bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, saat ini kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu supaya Engkau sendiri memakai kami ya Tuhan. Juga untuk komisi perempuan di tempat ini, Tuhan berkati untuk jemaat, untuk setiap pengurusnya Tuhan. Biarlah melalui komisi perempuan ini Tuhan, nama-Mu boleh semakin dimuliakan, nama-Mu boleh semakin ditinggikan. Itu juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kau sendiri yang memberkati di dalam pekerjaannya, memberkati di dalam kesehatannya, memberkati di dalam studinya ya Tuhan. Juga untuk setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Dan kami percaya hanya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Kau memberikan kami hikmat ya Tuhan dan tuntunan-Mu untuk kami bisa dan kuat untuk melampauinya. Karena bersama Engkau kami pasti menang. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk negara kami yang tercinta ini. Biar ya Tuhan urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu ya Tuhan, kasih-Mu melindungi atas negara kami ini Tuhan. Dan negara kami ini dijauhkan dari segala yang jahat, dari segala yang cemar ya Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden dan seluruh jajaran stafnya ya Tuhan, untuk seluruh menteri-menteri dan seluruh anggota yang ada di dalamnya. Biar Tuhan bekerja, Kau berikan rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan setulus hati ya Tuhan. Dan mereka boleh benar-benar melakukan kewajibannya untuk memajukan negeri kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang menyertai kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, hari demi hari, pemeliharaan daripada Allah Bapa, kasih cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, selalu ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.